adik-adik, shalom semuanya. Berjumpa lagi dengan Kak Whitney. Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Wah, tidak terasa kita sudah masuk di tahun yang baru ya adik-adik. Semoga di tahun ini kita bisa melakukan hal-hal yang lebih baik lagi dari tahun yang lalu. Oke adik-adik, kita mau memulai sekolah minggu kita. Untuk itu silahkan duduk yang rapi dan tidak mengganggu saudara dan temannya yang juga sementara beribadah. Terima kasih bagi yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mulai, kita mau angkat satu pujian, firman Tuhan ku dengar. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih banyak untuk penyertaan-Mu. Sekali lagi Engkau memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan berkati cerita hari ini agar dapat menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik semua, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Yesus mengampuni dosa dan menyembuhkan. Kita mau sama-sama belajar dari kitab Lukas 5 ayatnya yang ke-17 sampai 26 dengan judul bacaan Orang Lumpuh Disembuhkan. Seperti apa ceritanya? Yuk kita dengarkan sama-sama. Suatu hari, Yesus berada di satu desa di Galilea. Orang-orang yang mendengarkan tentang mujizat dan ajarannya datang semuanya ke daerah itu dan mendengarkan Dia. Sementara Yesus ada di sana, Yesus mengajar di satu rumah yang penuh sesak dengan orang banyak. Sampai adik-adik tidak ada tempat untuk bergerak. Beberapa orang Farisi dan guru-guru Taurat juga hadir dalam kerumunan itu. Kedatangan Yesus ini merupakan kabar baik bagi beberapa orang di kampung itu adik-adik. Mereka cepat-cepat pergi ke rumah itu dengan membawa satu tilam yang di atasnya tergeletak seorang yang lumpuh. Orang lumpuh yaitu orang yang tidak dapat bergerak, yang kakinya tidak bisa bergerak ya adik-adik ya. Dia hanya tergeletak di tilam sepanjang waktu. Menurut kalian, apa yang dirasakan orang lumpuh itu jika tidak bisa melakukan apa-apa? Ya adik-adik ya, dia pasti merasa tidak ada pengharapan sama sekali, mungkin bosan, sedih, dan pasti sulit untuk tidak melakukan sesuatu atau pergi kemana-mana. Itulah yang dirasakan oleh orang lumpuh itu adik-adik. Tapi adik-adik, dia memiliki teman-teman yang memiliki hati yang baik dan mau membantunya agar dia sembuh. Sehingga mereka memilih untuk pergi menemui Yesus. Ketika sampai di sana, di tempat di mana Yesus berada, mereka bahkan tidak dapat masuk lewat pintu karena kerumunan orang yang banyak itu. Coba tebak apa yang mereka lakukan. Setelah beberapa saat, mereka mengangkat orang lumpuh tadi dan naik ke atap. Atap pada saat itu rata, ya, jadi tidak sulit untuk berdiri di atap ya adik-adik ya. Nah, orang-orang ini membawa temannya dan membongkar atapnya. Kemudian dengan sangat berhati-hati mereka menurunkan orang lumpuh itu di tengah-tengah kerumunan orang banyak tepat di depan Yesus.
Yesus melihat dan tahu bahwa orang-orang ini mempunyai iman yang besar, dan ia melihat langsung kepada orang lumpuh itu dan berkata, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Mendengar itu, orang Farisi dan guru-guru hukum Taurat saling memandang satu sama lain dan berkata dalam hatinya, "Orang ini kira dia siapa? Dia tidak dapat mengampuni dosa. Hanya Allah yang dapat mengampuni dosa." Orang Farisi dan ahli Taurat tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah, sehingga mereka memikirkan seperti itu ya adik-adik. Tetapi tentu saja Yesus tahu apa yang dipikiran mereka. Dia berkata kepada mereka, "Mengapa kalian berpikir seperti itu dalam hati kalian? Mana yang lebih mudah? Mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa." Dari perkataan Yesus ini, dia mau menyatakan bahwa Yesus ini berkuasa dan dia adalah Allah. Yesus berbicara lagi kepada orang lumpuh tadi untuk kedua kalinya dan berkata, "Aku berkata kepadamu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga, ketika semua orang melihatnya, orang itu bangun, berdiri, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Dia pasti merasa sangat tersentuh bahwa Yesus Anak Allah itu telah mengampuni dosa-dosanya dan menyembuhkan tubuhnya. Semua orang yang telah menyaksikan mujizat itu membicarakan dengan takjub apa yang telah terjadi. "Pujilah Tuhan," kata mereka. "Hari ini kami telah mendengar dan menyaksikan hal-hal yang sangat mengagumkan." Nah, adik-adik, kita melihat dari kisah yang sangat luar biasa ini ya, bahwa saat Yesus mau mengampuni dosa orang-orang yang tadi lumpuh tadi, maka Yesus juga mau mengampuni dan menyembuhkan kita. Nah, adik-adik, kalau kalian berpikir bahwa Allah itu luar biasa, berarti pikiran kalian benar ya, bahwa Allah itu luar biasa dan mampu melakukan segalanya. Ketika Yesus mati di salib, ya, dia mati untuk menggantikan dosa kita semua. Jadi, Yesus itu mempunyai kuasa untuk menghapus dosa, dan kita harus percaya bahwa Yesus itu juru selamat kita, dan mintalah pengampunan kepadanya. Dari kisah ini, kita mau sama-sama belajar bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah yang sejati. Dia datang untuk mengampuni semua orang yang berdosa dan menyembuhkan kita. Kak Whitney mau ingatkan juga bahwa penyakit yang disembuhkan Yesus bukan hanya penyakit fisik, dan Yesus tidak menyembuhkan semua penyakit fisik. Setiap penyakit yang kita derita itu Tuhan kasih karena Ia tahu bahwa kita mampu bertahan dan Dia mau kita terus berserah kepadanya. Bahkan sekarang di tengah-tengah virus corona, Tuhan mau kita berserah padanya dan selalu meminta pertolongannya. Nah, adik-adik, Yesus datang ke bumi untuk menyembuhkan penyakit kita dari dosa dan menjadikan kita manusia baru yang hidup di dalamnya. Kita sudah tahu bahwa Yesus adalah Allah. Maukah adik-adik percaya dan memiliki iman penuh kepadanya? Jawab sendiri adik-adik ya. Yang berikutnya, kita mau belajar dari teman-temannya orang lumpuh tadi adik-adik. Mereka memiliki iman dan bekerja sama dalam cinta kasih kepada teman mereka. Mereka mau membantu teman mereka yang sakit. Zaman dulu belum ada kursi roda seperti sekarang. Dulu orang lumpuh harus dibawa pakai tilam dan itu cukup sulit untuk dilakukan. Tapi mereka mau melakukan yang terbaik untuk temannya. Kita saat ini juga, jika berteman, harus mengasihi teman kita. Menolong teman kita yang kesulitan, jangan hanya berteman saat sedang senang saja, tapi berteman juga pada saat kita sedih.
Nah, adik-adik, Tuhan mau ajarkan kita untuk mengasihi sesama kita. Ya, jadi saat berteman harus saling mengasihi. Demikian adik-adik firman Tuhan kita hari ini. Semoga cerita ini dapat memberkati kita semua. Untuk ayat hafalan kita hari ini terdapat dalam Lukas 5 ayat 20b. Hai saudara, dosamu diampuni. Sekali lagi ya, Lukas 5 ayat 20b. Hai saudara, dosamu diampuni. Jangan lupa juga untuk mengerjakan aktivitas. Aktivitas untuk kelas kecil, kalian akan mewarnai dan menyusun puzzle. Dan untuk kelas besar, kalian akan bermain TTS. Nah, jangan lupa setelah dikerjakan, boleh kirim di guru sekolah minggu masing-masing ya adik-adik ya. Baik adik-adik, kita akan menutup sekolah minggu kita dengan mengangkat satu pujian, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Mari kita berdoa untuk menutup sekolah minggu kita. Bapa yang baik, terima kasih banyak karena kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Berkati kami agar kami selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kami untuk Engkau. Berkati kami agar kami selalu memiliki iman yang penuh kepada Engkau ya Tuhan. Ini doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian sekolah minggu online kita hari ini. Semoga sekali lagi ibadah ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi adik-adik. Bye.